Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Oktaviani dari Prodi PGSD semester 2 kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah konsep dasar IPA. Yang pertama adalah organ manusia dan hewan, yang kedua nutrisi pada tumbuhan dan hewan, yang ketiga respirasi dan fotosintesis, dan yang keempat keanekaragaman hayati hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah organ manusia dan hewan. Organ yang dimiliki hewan dan manusia antara lain mata, paru-paru, jantung, hati, lambung, ginjal, telinga, dan kulit. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mata berfungsi untuk melihat. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot dan jaringan saraf. Paru-paru berfungsi sebagai alat pernapasan. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot dan jaringan saraf. Jantung berfungsi memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot jantung, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Hati berfungsi sebagai tempat menawarkan racun yang terbentuk dalam tubuh. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Lambung ini merupakan organ yang berfungsi sebagai salah satu alat pencernaan. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan epitel, jaringan otot polos, dan jaringan pengikat. Telinga berfungsi sebagai alat pendengaran dan keseimbangan tubuh. Organ ini terbentuk antara lain oleh jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dan pengaturan suhu. Organ ini terbentuk antara lain oleh jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Organ pernafasan. Organ pernapasan. Manusia bernapas lewat melalui hidung. Kemudian terjadi pertukaran udara di alveolus. Organ pencernaan manusia makan kemudian diproses di lambung. Usus halus, usus besar kemudian dikeluarkan melalui anus. Peredaran darah, rangka dan pernapasan, dan lain-lain. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Sistem organ disebut juga kumpulan beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Contoh sistem organ pada hewan dan manusia antara lain sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem gerak, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, dan lain-lain. Terdapat persamaan organ gerak antara hewan dan manusia, yaitu sama-sama saling memiliki alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Organ gerak terdapat hampir di seluruh bagian tubuh, baik hewan maupun manusia. Organ gerak pada hewan dan manusia biasanya digunakan untuk berjalan, berlari, memanjat, menggenggam, dan masih banyak lainnya. Salah satu contohnya seperti pada ikan yang menggunakan sirip untuk bergerak di dalam air, sementara burung menggunakan sayap untuk bergerak terbang di udara. Lalu, katak yang bergerak dengan otot di kakinya untuk melompat. Namun, unik, hewan reptil seperti ular menggunakan otot-otot yang terdapat di perutnya untuk membantunya melata dari satu titik ke titik yang lain. Yang kedua adalah nutrisi pada tumbuhan dan hewan. Nutrisi yang dibutuhkan oleh setiap jenis makhluk hidup berbeda-beda. Manusia dan hewan memerlukan karbohidrat, protein, lemak, serta mineral-mineral lainnya. Sedangkan tumbuhan, bentuk nutrisinya berupa senyawa-senyawa kimia tertentu yang esensial untuk sistem metabolisme. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan biasanya diperoleh dari tanah maupun atmosfer. Ketersediaan nutrisi-nutrisi tersebut biasanya berbeda bergantung banyak faktor. Namun, konsentrasinya dapat bertambah atau berkurang berkali-kali lipat disebabkan adanya faktor lingkungan seperti cuaca dan iklim, serta adanya faktor kimia fisik seperti erosi, jenis tanah, dan pH tanah. Oleh karena itu, tanaman memiliki mekanisme tersendiri untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang menyebabkan perubahan kandungan nutrisi di dalam tanah. Kebutuhan nutrisi utama pada tumbuhan meliputi makronutrien dan mikronutrien atau yang biasa disebut elemen esensial. Makronutrien berupa nitrogen, fosfor, potasium, kalsium, magnesium, dan sulfur yang dibutuhkan oleh jumlah
besar dan akumulasinya pada jaringan tumbuhan berkisar 0,1%. Mikronutrien meliputi boron, klorin, tembaga, besi, mangan, molibdenum, nikel, dan zinc yang dibutuhkan dalam jumlah kecil dan akumulasinya pada jaringan tumbuhan berkisar 0,01%. Ketiadaan atau kurangnya elemen esensial pada tanaman dapat menyebabkan tanaman menjadi mati sebelum siklus hidupnya terlengkapi serta pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal. Hal itu terjadi karena defisiensi nutrisi terdapat mengganggu siklus metabolisme pada tumbuhan. Selain itu, terdapat pula elemen penting lainnya yang meliputi aluminium, kobalt, selenium, silikon, sodium, dan vanadium yang berperan menstimulasi pertumbuhan namun hanya dibutuhkan oleh tumbuhan-tumbuhan tertentu. Tumbuhan yang mengalami kekurangan salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut dapat mengganggu proses reproduksi dan pertumbuhan tanaman. Gejala-gejala yang ditunjukkan oleh tanaman akan berbeda bergantung jenis elemennya. Tanaman yang kekurangan salah satu elemen yang penting biasanya akan mengalami kematian. Sebelum siklus hidupnya terlengkapi, gejala lain yang umum terlihat pada bagian organ tumbuhan yang mengalami defisiensi nutrisi yang berupa klorosis, nekrosis, dan warna daun berubah menjadi merah. Klorosis merupakan rusaknya jaringan terutama pada bagian daun akibat klorofil gagal terbentuk sehingga menyebabkan warna daun menjadi kuning. Hal tersebut disebabkan tanaman kekurangan besi, sulfur, mangan, zinc, dan tembaga. Nekrosis dapat terjadi karena tanaman kekurangan nitrogen, potasium, dan kalsium. Nekrosis dapat terjadi pada bagian daun ataupun batang tumbuhan dengan gejala organ daun mengalami kematian atau terhambatnya pertumbuhan daun sebagai akibat dan kematian jaringan tumbuhan. Perubahan warna daun menjadi merah dapat terjadi karena akumulasi antosianin akibat kurangnya kandungan fosfor. Lalu ada nutrisi pada hewan. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal sistem tubuh. Pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan, nutrisi didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasi oleh tubuh. Hewan membutuhkan nutrisi untuk kelangsungan hidupnya. Hewan membutuhkan makanan untuk bahan bakar atau energi kimia untuk kerja tubuh, kerangka karbon untuk membuat banyak molekulnya sendiri, dan nutrien esensial yang tidak dapat dibuat oleh hewan itu sendiri dari bahan mentah apapun dan harus didapatkan dari makanan dalam bentuk siap pakai. Kebutuhan nutrisi pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu nutrien esensial dan nutrien non-esensial. Nutrien esensial adalah senyawa kimia yang harus terdapat dalam pakan, seperti vitamin dan mineral, dan juga beberapa asam amino dan asam lemak. Kalau tidak ada, maka hewan akan mati. Nutrien non-esensial adalah senyawa kimia yang hewan dapat memproduksi dari molekul lain. Tidak terlalu penting sih. Mekanisme pengambilan makanan secara umum hewan digolongkan dalam 3 kategori berdasarkan makanannya, yaitu herbivora, hewan pemakan rumput, contohnya sapi. Karnivora, hewan pemakan daging, contohnya burung dan elang. Omnivora, hewan pemakan tumbuhan dan daging, contohnya manusia. Berdasarkan jenis makanannya, hewan juga dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pemakan substrat, contohnya ulat, cacing. Pemakan cairan, contohnya nyamuk atau lintah. Pemakan potongan besar, contohnya ular piton. Tahapan pengolahan makanan. Dalam pengolahan makanan ada 4 tahapan, antara lain penelanan, ingestion, tindakan memakan, tahap awal pengolahan makanan, pencernaan, digestion, proses perombakan makanan menjadi molekul-molekul yang cukup kecil dan dapat diserap oleh tubuh, terjadi secara mekanik atau menggunakan mulut dan gigi, dan secara kimiawi, pemberian enzim untuk merombak molekul makanan. Yang ketiga adalah respirasi dan fotosintesis. Respirasi adalah kebalikan dari proses fotosintesis, sehingga persamaannya juga kebalikan dari persamaan fotosintesis. Dari persamaan didapatkan bahwa respirasi menggunakan glukosa dari makanan dan oksigen dari pernapasan untuk menghasilkan energi. Respirasi juga menghasilkan karbon dioksida dan air sebagai produk sampingan. Perbedaan respirasi sel dan fotosintesis adalah
Fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri, sedangkan respirasi seluler dilakukan oleh semua makhluk hidup. Fotosintesis mengkonversi energi cahaya menjadi energi potensial, sedangkan respirasi mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan. Menurut Sudarsono tahun 2005, keanekaragaman hayati adalah ketersediaan keanekaragaman sumber daya hayati. Sumber daya hayati tersebut berupa jenis maupun kekayaan plasma nutfah atau keanekaragaman genetik, keanekaragaman antarjenis, dan keanekaragaman ekosistem. Dengan demikian, secara sederhana, keanekaragaman hayati merujuk kepada beberapa jenis kehidupan biologis di bumi, jumlah spesies tumbuhan, satwa liar, hewan, mikroorganisme, keanekaragaman genetik, dan suatu spesies. Termasuk juga keragaman ekosistem di bumi seperti padang pasir, hutan hujan, terumbu karang. Semuanya adalah bagian dari keragaman biologis bumi. Manfaat keragaman hayati bagi manusia dan lingkungan antara lainnya itu meningkatkan produktivitas ekosistem di mana masing-masing spesies, tidak peduli seberapa kecil, semua memiliki peran penting dalam ekosistem tersebut. Sebagai contoh, banyaknya jumlah spesies tanaman berarti memiliki banyak potensi obat-obatan, mengurangi dampak perubahan iklim atau sumber makanan. Keanekaragaman spesies yang besar menjamin keberlanjutan alam untuk mendukung semua bentuk kehidupan ekosistem. Berperan pula menurunkan resiko berbagai bencana alam seperti pohon bakau dan mencegah abrasi tsunami. Ekosistem hutan hujan Indonesia kaya akan keragaman spesies. Hilangnya hutan bakau juga akan berdampak negatif karena itu sama saja dengan menghilangkan manfaat hutan bakau. Terkelolanya sumber daya alam dengan baik akan meningkatkan manfaat bagi alam dan kesehatan manusia. Keragaman hayati yang baik menyediakan sejumlah layanan jasa lingkungan alam bagi manusia. Hal ini meliputi perlindungan sumber daya air, perlindungan tanah dari longsor dan banjir, penyimpanan nutrisi atau unsur hara. Sumber daya hayati juga berperan menyerap zat pencemar lingkungan seperti CO2, menjaga stabilitas iklim, menjaga keseimbangan ekosistem. Ia juga menyediakan makanan, sumber obat, dan obat farmasi atau tanaman obat, tanaman hias, pemijahan sumber daya ikan, penelitian, pendidikan, wisata alam, semua ini diperoleh secara gratis dari alam. Keanekaragaman sumber daya hayati di Indonesia sangat penting bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Bahkan keanekaragaman hayati ini berperan menyumbang terhadap sekitar 40% ekonomi dunia. Tidak hanya itu, sekitar 80% kebutuhan orang miskin berasal dari sumber daya hayati. Selain itu, semakin tinggi tingkat keragaman hayati suatu daerah, maka semakin besar peluang untuk melakukan pembangunan. Peluang tersebut seperti penemuan medis, pembangunan ekonomi, adaptasi perubahan iklim, demikian menurut hasil penelitian yang dilansir oleh Biodiv. Pelestarian keragaman hayati antara lain itu pencemaran lingkungan hidup merupakan perusakan hutan Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut secara otomatis akan menurunkan jumlah keanekaragaman sumber daya hayati pada akhirnya dan akan berdampak negatif terhadap keberlanjutan manusia. Dengan meningkatnya deforestasi, meningkatnya jumlah hewan punah, maka manusia akan kehilangan manfaat mereka. Metode konservasi sumber daya alam yang tepat serta strategi pembangunan berkelanjutan mencoba memahami konsep ini sebagai pendekatan integral guna melestarikan keragaman sumber daya hayati. Dalam beberapa cara untuk bentuk hampir seluruh budaya memiliki akar dan hubungan erat dengan keragaman hayati. Bahkan dapat dikatakan sejarah peradaban manusia adalah sejarah pemanfaatan keragaman sumber daya hayati itu sendiri. Karena itu, penurunan jumlah sumber daya alam tersebut akan meningkatkan resiko ancaman terhadap hidup manusia. Alam dapat hidup tanpa manusia, namun apakah manusia dapat hidup tanpa sumber daya hayati yang ada di alam? Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.